Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Pelayanan sepekan ini. 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Meiti Empai Sitipeu, Sarjana Teologi, bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Francine Y. Sapulete Manuputi, Diaken Welma Usmani Suripati, Penatua Freddy Patipelohi, Diaken Petrus Maatita, Penatua Rahel Asapteno Latuheru, dan Diaken Megi Latumahina Haumahu. 1.2. Dalam kebaktian Minggu pagi ini, pukul 9 di gedung gereja Ebenezer akan dilayankan sakramen baptisan kudus terhadap 4 orang anak. 1.3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang melayani kebaktian pekan ini, pelayanan kebaktian pekan ini tidak dilaksanakan. Renungan akan disampaikan kepada para pelayan kebaktian melalui majelis jemaat. 1.4. Perkunjungan pastoralia rutin pada rumah tangga warga jemaat akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat di setiap unit pelayanan. Mekanisme prosesnya akan disampaikan melalui majelis jemaat. 1.5. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 2 Oktober 2022. Oleh sebab itu, peralihan akan berlangsung pada Minggu 25 September 2022. Kami harapkan agar seluruh warga jemaat yang rindu bersekutu dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus agar dapat lebih dulu mengikuti kebaktian peralihan tersebut. 2. Pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektaan, paduan suara dan timpelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 25 September 2022 adalah sebagai berikut. 1. Gereja Ebenezer pukul 6:30. Paduan suara eklesia, timpelda naflahar, dan kolektaan ranting 6. Pukul 9, paduan suara laki-laki Sanobar, timpelda Nesanas Dofu, kolektaan ranting 8. Di gedung gereja Gloria pukul 7, paduan suara Exodus, timpelda Rolalolin, dan kolektaan ranting 12. 3. Informasi lain. 3.1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer turut berduka cita bersama keluarga Patinama Sekawael Manusiwa, Sektor 7 Unit 2, atas meninggalnya Ibu Agustina Patinama. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 3.2. Pengecoran bagian akhir gedung gereja Gloria akan dilaksanakan hari ini pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, mohon partisipasi bapak-bapak dan para pemuda dari sektor 10, sektor 11, dan sektor 12 dalam kegiatan dimaksud. 3.3. Kepada para pelayan dan warga jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 9 dan sektor 13
dapat mengambil bagian dalam proses pembersihan Rumah Pastori 4 yang akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. 3.4 Panitia Wisata Keesaan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Pelayanan 6 membuka pertandingan tendangan penalti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia di Sektor Pelayanan 6. 3.5 Subkomisi Pelayanan Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Ebenezer melaksanakan kegiatan menyongsong perayaan HUT Laki-laki Gereja Protestan Maluku sebagai berikut. A. Jalan santai bersama pada tanggal 24 September 2022 pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan senam aerobik dan pengundian kupon berhadiah. B. Lomba gerak jalan santai. C. Lomba tuang dan makam papeda suami istri. D. Lompat karung. Informasi lebih lanjut akan disampaikan ke wadah tingkat sektor masing-masing. 3.6 Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu, bahwa pengisian pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat, mereka wajib mengikuti persiapan bersama di setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelaksanaan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.7 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan kita untuk menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindarilah pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. 3.8 Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan minggu ketiga. 4.2 Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Meiti Milka Pais Hitipeus, Sarjana Teologi. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab pertama Tawarik,
Pasal 17 ayat 16 sampai 27. Kitab pertama Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Demikianlah warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan 2 sahabat lama nomor 7, bait 1 dan bait 6. Ambon, 18 September 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Beneditus Makasale. Shalom. Jemaat selamat pagi, shalom. Kita tabiskan kebaktian ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bersama
yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, jadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan, Engkau tuntut cinta kasih-Ku segenap, hidupku ku persembahkan dan mengiring Kau tetap, karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya Tuhan, ku beruntung kalau hatiku senang, ku serahkan pada Tuhan.
Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, bersyukur dan berterima kasih patut kami naikkan kepadamu Bapa, karena selaku persekutuan Tuhan boleh menghimpunkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Tagal itu Bapa, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan, sekaligus nantinya akan direfleksikan oleh hamba pendeta. Bapa di sorga, kuasai hati, pikiran, perasaan kami, sehingga firman kebenaran yang kami baca dan dengar ini boleh tertanam dalam hati batin kami masing-masing, dan kami boleh memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami siap untuk membaca dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Satu Tawari 17 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27 di bawah judul Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu yang telah kubebaskan dari Mesir?" Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, kanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam
Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu dan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Bertekun dan berdoa karena meyakini janji Tuhan merupakan tema pemberitaan firman pada minggu ini. Tema ini mau mengingatkan kita tentang ketekunan dalam berdoa. Bukan semata-mata alasan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, tetapi doalah yang membangun, membentengi dan menopang kehidupan kerohanian kita. Pentingnya doa seiring dianalogikan dengan nafas hidup orang percaya. Jika kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa, sama halnya kita telah mati secara rohani. Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab juga penuh dengan fakta betapa pentingnya doa. Doa mengandung kuasa dan sangat efektif dalam kehidupan setiap orang beriman. Tentu kita masing-masing memiliki pengalaman dalam berdoa dan masing-masing memiliki pengalaman dari jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dalam doa biasanya kita memuji tentang keagungan Tuhan. Kita mengakui semua kelemahan kita. Kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita. Dalam doa juga kita menyampaikan permohonan-permohonan dengan pengucapan syukur dan banyak hal yang lain yang dapat kita ungkapkan ketika kita membangun relasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena itu memang sangat dibutuhkan sikap kita sebagai orang-orang percaya masa kini tentang ketekunan kita dalam berdoa. Artinya kita tetap berdoa dalam situasi, dalam kondisi apapun yang kita alami. Lalu kita meyakini tentang janji Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha mendengar. Dan keyakinan dan doa menjadi aspek untuk kita, bahkan menyadarkan kita tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita dapati bahwa Daud seorang raja yang besar telah menjadikan doa sebagai bagian integral dalam kehidupannya. Dalam berbagai situasi dan keadaan dia tidak meragukan Tuhan atas doa-doanya yang disampaikannya kepada Tuhan. Melainkan Daud tetap percaya dan yakin akan janji-janji Tuhan. Inilah yang mau ditegaskan dalam bacaan kita hari ini. Berbicara tentang doa syukur Daud kepada Allah. Ada 3 hal yang menjadi aksentuasi kita dalam doa ucapan syukur Daud yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita semua hari ini.
Yang pertama, doa sesungguhnya menjadi sebuah perenungan tentang siapa manusia di hadapan Tuhan. Doa dalam bahasa Ibrani berasal dari kata tefila yang artinya mengevaluasi diri. Itu berarti dengan dan melalui doa seseorang mengevaluasi keberadaan dirinya di hadapan Tuhan Allah. Dalam teks bacaan ini dijelaskan bahwa Daud punya rencana untuk membangun rumah Tuhan karena tabut perjanjian pada waktu itu masih berada di kemah suci. Tetapi nampaknya Tuhan menolak rencana Daud itu. Atas penolakan Tuhan itulah Daud menyampaikan doa syukurnya. Ia mengakui dan mengevaluasi keberadaan dirinya. Mengapa Tuhan menolaknya untuk membangun rumah baginya? Akhirnya ia sadar dan mengakui posisi dirinya sebagai seorang raja yang lemah, yang terbatas dan yang ada dalam keadaan yang berdosa. Kehidupannya tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin sehingga memungkinkan saja itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk menolak Daud untuk membangun rumah baginya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama ini dapat kita maknai bahwa sebagai manusia kita perlu merenungkan posisi kita di hadapan Tuhan. Doa menjadi kesempatan untuk kita merenungkan dan mengevaluasi diri kita sebagai kepunyaannya. Doa menjadi kesempatan kita untuk berefleksi ulang tentang bagaimana perilaku hidup kita sebagai orang-orang beriman masa kini. Apakah kehidupan kita, ibu bapak, saudara dan saya, yang kita jalani sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ataukah belum? Evaluasi dan kesadaran diri di hadapan Tuhan menjauhkan kita dari sikap kesombongan, sikap merasa diri benar lalu berubah menjadi rendah hati. Sikap kerendahan hati akan selalu berdampak positif dalam hidup, kerja dan pelayanan kita, yang tentunya membawa kepada kemuliaan bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara jemaatku, hal yang kedua dari teks ini kita belajar bahwa doa menjadi sarana pengakuan iman akan perbuatan kasih setia Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Daud sungguh-sungguh menyadari akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan baginya dan bagi keluarganya. Perbuatan kasih setia Tuhan merupakan prakarsa besar, merupakan karya besar, merupakan sesuatu yang sangat besar dan sangat penting. Dan karena itu ia kemudian antara Allah lain dan Allah Israel. Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Ia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Israel dan membebaskan mereka dari Mesir, tanah perbudakan. Perbuatan kasih setia Allah inilah yang menjadi alasan sepanjang hidup Daud mengagungkan karya kasih setia Allah dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi, sama seperti Daud, kita pun sesungguhnya memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan-perbuatan kasih setia Tuhan itu harus kita akui, sebab dengan mengakui perbuatan Tuhan yang besar akan berdampak pada iman dan percaya kita. Tentunya kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Sebaliknya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di setiap kehidupan, susah atau senang. Tapi sekarang ini ibu bapak, saudaraku, orang sudah tidak lagi selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa?
kebiasaan kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang sangat terpuruk. Lalu orang mulai mencari dan menemukan Tuhan dalam setiap doa dan pergumulan. Kalau ketumpung hidup sanang, kadang-kadang janglai, sabar dulu. Ketong ada sanang, nanti ketong susah air sudah batang leher, baru kemudian ketong mencari Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini adalah doa memampukan manusia untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Daud dalam bagian ini terlihat tidak kecewa dan tidak marah, bahkan tidak bersungut-sungut ketika rencananya membangun rumah bagi Tuhan ditolak. Dan Daud sadar betul akan dirinya di hadapan Tuhan Allah. Dan dalam kesadaran itulah Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Daud bilang for Tuhan, dia tetap mengucap syukur atas jawabnya. Dari situasi ini Daud pun memohon kepada Tuhan agar kiranya mengabulkan apa yang telah dijanjikannya kepada keluarganya. Ayat 27 bacaan ini, jika ia tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, kiranya hal itu dapat diwujudkannya oleh anaknya Salomo. Akhirnya dia pun meminta agar kiranya Tuhan tetap menjadi pelindung baginya dan seisi keluarganya. Dari sini dapat kita maknai bahwa memang dalam kehidupan beriman kita mesti menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Sebab terkadang kalau kita minta tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau seringkali juga kita memaksa kehendak Tuhan untuk mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi marilah ibu bapak saudara jemaatku yang kekasih, kita ingat bahwa ketika kita menaikkan doa buat Tuhan dan Tuhan belum menjawab setiap gumulan doa-doa kita, kita tidak perlu menjadi kecewa atau putus asa. Dan kita harus ada sama seperti Daud, bersyukur dan bersyukur. Sebab kalau kita putus asa dan kecewa, maka menjadi batu sandungan dalam ketumpung kehidupan, keluarga, rumah tangga, bahkan juga dalam persekutuan jemaat ini. Hal ini ibu bapak, kalau ketong berdoa lalu Tuhan Allah belum jawab ketong pun doa, menjadi batu ujian bagi kita. Apakah ketong sudah terus tekun berdoa dan tetap meyakini janji-janji Tuhan for ketumpung hidup atau tidak? Dari sikap Paulus yang tekun mendoakan keluarganya, kita pun dapat mencontohinya agar tetap tekun berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Betapa jujur ketong bilang hari ini, sering ketong sibuk dengan banyak hal dalam hidup ini, tetapi kita kurang memberi perhatian dalam hal berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Suami mendoakan istri dan sebaliknya istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak. Apakah kita masih terus serius dengan hal ini, ataukah kita masih disibukkan dengan hal-hal kepentingan kita, urusan kita, pekerjaan kita, macam-macam? Tetapi hari ini kita diingatkan untuk sebagai orang-orang percaya untuk tetap ada dalam ketekunan dan meyakini akan doa yang setiap kali kita bangun bersama Tuhan. Janganlah kita pernah berhenti untuk berdoa, sebab berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu berdoalah dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Bertekunlah menjaga relasi dengan Tuhan. Itu satu-satunya kekuatan kita.
kekuatan kita sebagai orang-orang percaya, dan itu juga andalan kita dalam ketumpung kehidupan ini. Sebab dalam menjalani kehidupan, doa pun menjadi sarana untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan sebagai sumber berkat dan kehidupan kita. Kita memang ke depan akan berhadapan dengan banyak masalah. Kita akan berhadapan dengan banyak tantangan. Kita akan berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan hidup. Hidup rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak. Belum lagi hidup dalam kebersamaan sebagai persekutuan jemaat, bahkan mungkin persekutuan hidup orang bertetangga. Kita akan berhadapan dengan banyak hal. Tetapi yakin bahwa orang-orang yang tangannya dan kakinya selalu terlibat untuk berdoa kepada Tuhan, yang sanggup memberi kita menghadapi masalah-masalah yang kita alami. Karena itu Ibu Bapak, hari ini mari kita terus meyakini bahwa janji-janji Tuhan dalam menapaki kehidupan ini tidak akan pernah berubah. Ketumpung Allah itu setia dengan janjinya. Sekalipun kadang-kadang ketum sing setia dengan Tuhan karena berbagai realita hidup yang menantang kita. Tetapi keyakinan kita harus dikuatkan di hari ini bahwa kita tidak pernah dibiarkan, setiap orang-orang percaya tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Asalkan, syaratnya ada Ibu Bapakku, asalkan ketong tekun dan selalu berdoa serta meyakini janji-janji Tuhan. Ketong menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan karena itu, setiap gumulan-gumulan doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak menurut ketong pu mau, menurut antoa pu mau. Jangan ketong marah, jangan ketong kecewa, bahkan jangan ketong putus asa serta meninggalkan Tuhan. Tetapi teruslah bertahan dan yakinkanlah bahwa Tuhan selalu dan senantiasa akan menjawab doa-doa kita menurut kehendaknya dan bukan menurut kehendak kita. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita tepat dan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua untuk masuk di usbu yang baru ini, supaya ketong lebih setia
kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan semua orang percaya. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat B, silakan duduk. Paduan suara Eksodus.
Ibu Bapak Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum memberi, dengarlah anjuran Tuhan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dulu cuma
jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa di surga, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami, umatmu telah memberikan persembahan syukur dalam kebaktian di pagi ini. Biarlah Engkau menerima dan memberkatinya, selaku tanda ungkapan syukur kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Dan biarlah Engkau memberkati kami di usbu yang baru ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Lalu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Paduan suara Exodus diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Paduan Suara Exodus.
Jemaat kekasih Tuhan, kita ada dalam doa syafaat dan doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Doksologi dari doa Bapa kami ini akan kita nyanyikan. Mari kita siapkan hati kita bersyafaat bagi Tuhan. Jemaat kita berdoa. Dalam keagungan kasih dan kemurahan-Mu, selaku persekutuan umat-Mu dalam jemaat GPM Ebenezer, kami datang pada Tuhan dengan tangan terlipat, mata kami tertutup, tetapi hati kami terangkat ke hadirat Bapa yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Allah dalam Yesus Kristus sungguh mengasihi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan sampai di hari ini, hari Dominggu, hari Tuhan yang kudus. Kalau bukan Tuhan yang berpihak bagi kami, maka hidup kami mungkin sudah binasa. Kami selalu dan senantiasa bersyukur. Kami bersyukur sebab Tuhan Allah kami begitu baik bagi kami. Kami ada dalam persekutuan yang berkebaktian ini karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ini. Tuhan, terimalah setiap ungkapan syukur yang kami persembahkan lewat kidung-kidung pujian kami. Bahkan di dalam kebaktian ini kami telah berefleksi tentang seluruh hidup kami lewat pemaknaan firman-Mu. Semua yang kami lakukan di dalam kebaktian, anak-anak dalam kandungan ibu, anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak di bangku-bangku pendidikan, baik yang ada di sisi kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Dalam level pendidikan yang terendah, PAUD sampai yang tertinggi sekalipun, anak-anak yang tetap terus berjuang untuk memperoleh masa depan hidup. Tuhan berkati semua kehidupan anak-anak kami. Kami percaya masa depan hidup anak-anak kami terletak pada tangan Tuhan. Dan karena itu ajarlah kami sebagai orang tua untuk tetap setia membangun doa-doa bagi kehidupan setiap anak-anak dalam persekutuan keluarga-keluarga kami. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, bagi semua kami sebagai ibu bapak rumah tangga dalam seluruh aktivitas hidup keseharian kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya apa yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami, dalam seluruh perjuangan-perjuangan kami, di tempat pekerjaan kami, di mana saja Tuhan Allah berkenan memberkati. Diberkatilah kami dengan seluruh kehidupan rumah tangga kami, dengan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur bagi Tuhan atas apa yang kami terima dari Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku jemaat-Mu, orang-orang kekasih kami yang ada dalam kondisi-kondisi fisik yang lemah karena sakit, orang tua lanjut usia dalam hari-hari ketuaan mereka. Tuhan berkati mereka dengan seluruh kehidupan yang mereka jalani, kekuatan fisik tetapi juga kekuatan iman. Tuhan nyatakan, yang sakit Tuhan pulihkan, baik yang ada di rumah-rumah, bahkan di rumah sakit, di mana saja Tuhan berkati. Jamahan tangan kasih-Mu kami butuhkan, supaya pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian dari kehidupan semua orang-orang kekasih dalam jemaat ini yang ada dalam kondisi-kondisi kesehatan yang kurang baik. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sementara bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup, keluarga, rumah tangga. Tuhan tepati janji-Mu bahwa Tuhan akan tetap setia menjawab setiap gumulan kasih yang dipersembahkan pada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan juga berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam seluruh tanggung jawab mereka, anak-anak Tuhan yang ada dalam lembaga pemerintahan ini dari pusat sampai ke daerah, terlebih kota Ambon. Tuhan berkati
pemimpin-pemimpin kota ini dalam berbagai tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat kota ini. Tuhan Allah berkenan memberkati. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri dalam seluruh tugas-tugas mengayomi, memberi rasa aman bagi kami sebagai masyarakat. Tuhan Allah berkenan memberkati semua orang-orang yang Tuhan Allah pakai untuk melakukan tanggung jawab sebagai TNI dan Polri. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi gereja-Mu, gereja yang tetap terus bergumul dengan pergumulan-pergumulan umat-Mu, pimpinan-pimpinan gereja-Mu, baik di tingkat sinodal, klasis, bahkan di jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati kami sebagai para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang tetap terus melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan berikan kepada kami hikmat kerendahan hati, supaya dengan hikmat dan kerendahan hati kami melayani dengan sukacita, dan seluruh pelayanan yang kami lakukan menjadi berkat bagi jemaat ini, bahkan bagi semua orang yang kami jumpai. Kami berdoa bagi semua proses pelayanan di tengah-tengah jemaat GPM Ebenezer. Pergumulan terbesar dalam jemaat ini, proses penyelesaian gedung gereja Gloria dan pastori 4 jemaat ini. Tuhan berkati seluruh proses-proses pekerjaan. Tuhan berkati setiap tenaga, baik dari umat bahkan dari pelayan, panitia dalam seluruh tanggung jawab mempersiapkan berbagai hal. Roh tetap menuntun kami semua, supaya dengan roh dan hikmat-Mu ya Tuhan Allah, kami mampu melakukan seluruh persiapan ini, dan pada waktunya atas kehendak Tuhan semuanya dapat diselesaikan dengan segala baik. Kami butuh Tuhan hadir dalam seluruh proses ini. Tuhan berkati juga umat-Mu yang selakan bagi kami semua, supaya dengan bersyukur atas berkat-Mu kami tetap setia menopang pelayanan di dalam jemaat GPM Ebenezer ini. Kami berdoa seluruh proses pelayanan di sisa kurun waktu yang Tuhan Allah percayakan, Tuhan berkati kami sebagai majelis jemaat, penatua diaken, sebagai pengurus di unit sektor wadah pelayanan, bahkan sampai kepada pengasuh SMTPI. Tuhan berkati kami semua program kerja di sisa tahun pelayanan ini. Kami percaya Tuhan Allah punya kuasa dan mampu mengendalikan semuanya, supaya semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan kami kehendaki. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam seluruh kehidupan yang akan kami jalani di usbu baru. Kami percaya ada banyak hal yang harus kami jumpai, tetapi keyakinan doa kepada Tuhan, bahkan ketekunan doa yang selalu kami bangun, memberi inspirasi bagi kami, supaya kami tetap terus serta senantiasa berdoa for Tuhan, karena Tuhan pemilik hidup ini. Doa adalah nafas kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Karena itu buatlah kami untuk setia dan tekun berdoa kepadamu, meminta kepada Tuhan dengan keyakinan janji-Mu selalu ya dan pasti, dan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa, kami bersyukur bahwa pelayanan kebaktian ini boleh terlaksana. Kami percaya bukan karena kami, tetapi karena Tuhan punya kehendak bagi kami yang melakukannya. Baik kami sebagai majelis bertugas, penatua diaken, kolektan, tua-tua agama, tim Pelda, bahkan seluruh pelayanan yang kami lakukan di rumah tangga umat-Mu dalam persekutuan hidup sebagai pelayan yang siap melayani dengan sukacita. Kiranya seluruh pelayanan ini menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi jemaat ini.
Ini doa kami Tuhan. Bercampur salah dan dosa, kami mohon Tuhan ampuni, Tuhan layakanlah kami. Tetapi Tuhan mengajarkan kami juga untuk tahu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami letakkan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah. Dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan. Diundang berdiri, kita mengakhiri kebaktian ini dengan melakukan 2 Sahabat Lama 129 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan Allah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat di
silakan duduk, ada dalam doa syukur pribadi atas seluruh pelaksanaan kebaktian ini. Ibu Bapak Jemaat, kebaktian kita di minggu yang ketiga ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki usbu yang baru. Selamat pagi dan shalom. Supaya dorang lebih tambah pintar, nggak dapat hidup jadi orang berguna. Kalesan dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabok, syolih ngalaki dan bini anak, mengetang firman di pinggir rumah. Jangan kawinlah sampai lupa waktu, katon kalesan supaya hidup jadi lebih baik. Kalesan dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau liar ada sampah kakak, lah buang akan di tempat sampah. Kalesan manapun jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, nggak dapat hidup jadi orang berguna. Kalesan ini dari rupa-rupa